Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sedangkan itu yang dianjurkan, kita boleh iri. Kenapa kita kikir? Kenapa kriat? Juit tapi kenapa dia diberi 5 zak semen untuk pembangunan menasah, pembangunan masjid? Dia akan sama dengan saya 10 zak. Boleh iri di dalam amal, jangan cemburu di dalam duniawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada yang sampai suara ini, mari kita awali dengan selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerah dan rahmat-Nya yang tak pernah berhenti dan terus menerus kita rasakan, baik berupa kesehatan, rezeki dan umur yang masih Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Selawat beriring salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kita teruskan, kita lanjutkan bahasan kita, lanjutan dari Ahad malam yang lalu. Ahad malam yang lalu kita jelaskan yang pertama, untuk kita jaga semangat dalam beribadah, kita merasakan diri kita ini selalu di dalam ada kekhilafan, ada salah, ada dosa. Nah, kita selalu meningkatkan ibadah, taubat, mohon ampun, istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita lanjutkan yang kedua, hasad dan cemburu. Yang kedua, kita merasakan supaya termotivasi rasa cemburu dengan amal orang lain, tentu yang baik, amal-amal yang baik. Seperti kita lihat sahabat saudara kita disiplin di dalam beribadah, mungkin kita juga merasa iri ya, merasa cemburu, termotivasi. Maka di dalam bahasa Arab, cemburu itu disebut dengan ghirah. Ghirah, cemburu. Tahu dalam bahasa Indonesia disebut gairah, semangat.
semangat melihat orang lain ibadah, disiplin. Kenapa kita tidak disiplin di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala? Tapi sifat cemburu dan iri terhadap orang lain secara berlebihan, hal-hal yang tidak baik dengan duniawi, itu dilarang oleh agama kita. Maka Rasulullah memberi petunjuk dalam hadis Abu Hurairah, riwayat dirawikan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad, dilarang hasad, iri, cemburu dalam terhadap dua hal, dua orang. La hasada illa fisnatain. Hanya dua hal yang dibolehkan. Kita termotivasi dari orang lain, cemburu, iri, ghirah, dengan orang, perbuatan orang lain, dua hal. Selain dua hal ini tentu dilarang dan tidak baik. Kita contoh. Yang pertama, Rasulullah menyebutkan rajulun allamahullahul Qur'an. Yang pertama, orang-orang yang paham, yang terus membaca, mengerti Al-Quran dengan baik. Malah ada orang yang hafid, yang hafizah, yang hafal Al-Quran 30 juz. Itu boleh kita cemburu, kita iri. Kenapa dia bisa? Kenapa saya tidak bisa membaca Al-Quran, apalagi memahami, menghafal, ya, jadi hafid, jadi hafizah? Itu boleh kita tiru, kita contoh, kita iri, kita hasad. Yang pertama Al-Quran, ya. Apalagi misalnya Al-Quran itu sebutkan Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu kan kalam Allah, wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat perantaraan malaikat Jibril. Kalamullah al-mu'jiz al-mutanazzalu ala khataman nabiyyin wal mursalin. Dia terpelihara sejak Allah turunkan, dia terjaga Al-Quran itu dengan baik. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula, kata Allah, yang menjaga. Yang menjaga, tidak ada perubahan, ya, tidak seperti Taurat, Injil, itu sudah dirubah. Injil saja 4 macam dirubah oleh murid Nabi Isa alaihissalam. Tapi Al-Quran sejak turun sampai hari ini tidak pernah berubah. Bukan hanya huruf, kalimat, titik pun tidak berubah. Kalau terjadi perubahan cetakannya, pasti diprotes, dikomplain oleh umat Islam. Karena ada yang hafal, dah hafal di dalam sadrul dada ini, ya, jadi hafil. Protes, tarik kembali. Siapa yang mencetak, ditarik kembali oleh percetakannya. Al-Quran, Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, kitab yang paling banyak dibaca hari ini. Tidak ada kitab lain yang paling banyak dibaca hari ini selain Al-Quran. Di mana-mana umat Islam ada membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran.
Subhanallah. Subhanallah. Indah sekali kemukjizatan Al-Quran, indah sekali. Di Al-Quran tidak pernah berubah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Rasulullah mengatakan sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran. Terus dia belajar dan mengajarkan orang lain dengan Al-Quran. Kita lihat para ulama salaf, para imam-imam mazhab, ulama-ulama sejak umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun sudah menghafal Al-Quran. Termasuk Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, umur 8 tahun, 10 tahun sudah bisa menafsirkan Al-Quran. Subhanallah. Bersih hati, brilian IQ otaknya, anak bervirus, menjaga sekali hal-hal yang haram, yang syubhat, makanan dijaga sekali sehingga bersih, otaknya steril, bersih, hatinya bersih. Yang dengar itamang lam dada. Dia tak fai lepo ayat ukeun 5 ayat tua ni. Banyak juga kita mungkin yang tidak bersih ya, dari segi makanan ya, tidak menjaga organ fisik kita dan sebagainya, membicarakan naib orang lain dan sebagainya. Jadi begitu Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, dari hasil studi ulumul Quran, studi penelitian riset ilmiah menyebutkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran memiliki efek langsung dalam mengurangi kegelisahan. Kalau kita dengar saja Al-Quran dibaca, subhanallah. Tadi Imam membaca surat Yusuf tentang takbir mimpi Nabi Yusuf. Ada 7 ekor sapi yang gemuk akan memakan 7 ekor sapi yang kurus. Maka yang tahu takbir mimpi Nabi Yusuf dalam penjara. Tanya sama ada seorang anak muda ahli takbir mimpi. Subhanallah. Ketika Nabi Yusuf menjelaskan takbir itu akan terjadi kemarau, 7 tahun kemarau. Di depan kita akan kemarau, krisis pangan. Maka dalam kondisi yang masih ada ini makmur, rezeki, simpan, saving. Karena nanti akan kemarau, kata Nabi Yusuf, ya, takbir mimpi. Kita kalau enggak menyimpan 7 tahun ini enggak simpan, nanti kemarau 7 tahun makan apa? Pangan, krisis pangan di Mesir waktu itu. Subhanallah. Ajib. Dalam Al-Quran apa yang tidak diceritakan, manfaatnya, tidak ada sesuatu yang tertinggal di dalam Al-Quran. Makanya ini kata Rasulullah, yang pertama boleh kita hasad, boleh kita iri, boleh kita cemburu, ghirah terhadap orang yang memahami Al-Quran, orang yang terus membaca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, membaca terjemahannya, membaca tafsir Al-Quran. Kenapa dia bisa hafal? Kenapa dia mampu membaca Al-Quran? Saya sama dengan dia. Itu boleh iri, boleh hasad, boleh cemburu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi la hasada illa fisnatain. Tidak boleh iri kecuali dalam 2 perilaku orang. Yang pertama, rajulun allamahullahu Quran. Orang yang Allah berikan pemahaman terhadap Al-Quran. Fahuwa yatluhu ana al-lail. Dia terus membaca malam hari. Dia baca Al-Quran. Al-Isya sebelum tidur baca Al-Quran.
wa ana an-nahar, dan siang hari juga membaca Al-Quran. Terus kita asyik dengan HP, buka otak-atik HP, lebih banyak otak-atik HP, apa saja ini buka dan sebagainya. Tapi kita malas mengotak-atik lembaran Al-Quran. Satu hari satu juz paling kurang. Karena itu ketenangan, menghilangkan kegelisahan tadi, memberi efek langsung, mengurangi kegelisahan dan depresi. Kalau orang hafid, orang baca Quran, nggak ada yang depresi mental, nggak ada yang stres, bersih otak dan sebagainya. Kekebalan tubuh terjadi, membantu proses penyembuhan dari sakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Kan indah sekali. Allah mengatakan, tidak kami turunkan Al-Quran malaikat menjadi obat, penawar, syifa, lima fi sudur, membersihkan ini, menenteramkan hati. Makanya kalau ada orang gelisah, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, pikiran, ambil Quran, ambil wudu, ambil Quran, baca Al-Quran, terus membaca Al-Quran lembar demi lembar, ya, dengan khusyuk, tawadhu, insya Allah akan jadi tenang. Di mana sakit-sakit, gelisah, ambil Quran, baca. Jangan putar lagu dangdut ya, tapi ambil Quran, baca. Itu penyembuhan, syifa, obat penawar. Tapi jangan juga Al-Quran dijadikan jampi-jampi. Ambil ayat Quran, ikat, pakai iyan, bukan itu. Quran bukan itu diturunkan. Tapi penawar, lima fi sudur, dalam dada kita, tenteram perasaan. Ini bisa dengan mendengar saja. Apabila ada orang membaca Al-Quran, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lah wa ansitu, dengar, kita dengar orang baca Al-Quran, diam. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang undang kari ke rumah, dapukan dengan baca Al-Quran, ada ribut ya. Tapi mendengarlah, kalau diundang ke rumah, dengar bacaan Al-Quran ya. Malah rumah-rumah yang sering dibaca Al-Quran, zainu buyutakum bi salatil jamaah wa qiraatil Quran. Hiasi rumah, hiasi rumah, kata Rasulullah, dengan sering salat berjamaah. Kalau tak sempat ke masjid, imam, suami, makmum, istri, anak, hiasi rumah itu dengan salat berjamaah dan membaca Al-Quran. Jadi rumah-rumah yang sering membaca Al-Quran, turun rahmat, berkah dari Allah. Jin syaitan bergedangan lari ya. Gak berani di rumah itu karena sering dibaca Al-Quran. Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini yang pertama ya. Dia membaca malam hari, dia membaca siang hari. Fasami'ahu jarullah, maka dia mendengar ya, mendengar dari tetangga, jarullah ya. Faqala laitani utitu mislama utiya fulan, kenapa aku tidak diberikan seperti si fulan itu mampu membaca Al-Quran? Kenapa saya bodoh? Kenapa saya tidak kenal huruf Al-Quran? Begitu kecemburuan. Kenapa dia bagus suaranya, dia baca Quran setiap malam, dia sambil jalan juga menghafal Al-Quran. Fa'amiltu mislama ya'mal, ya karena itu seperti diberikan kepada si fulan, berikan juga kepada aku, supaya aku bisa mengamalkan seperti membaca Al-Quran yang diamalkan oleh saudaraku, sahabatku, tetanggaku yang lain. Ini boleh Hasan
Orang yang terus membaca Al-Quran, boleh kita iri, boleh kita hasad. Itu yang pertama. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa rajulun atahullah malan fahuwa yuhlikuhu fil haqq. Kemudian ada orang yang Allah berikan nikmat rezeki harta, ya. Ada orang-orang diberi oleh Allah harta, rezeki, kekayaan, ya, yang melimpah. Kemudian dia membelanjakannya di jalan yang benar, ya. Faqala rajulun laitani utitu mislama utiya fulan. Ya Allah, kenapa aku tidak berikan seperti si fulan, banyak kekayaan, dia bersedekah, dia infak, dia bayar zakat. Kenapa aku tidak seperti itu ya Allah? Kenapa dia kaya? Itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau kaya juga akan beramal seperti orang kaya itu, bantu anak yatim, membantu sedekah untuk fakir miskin, dan seterusnya. Membayar, memberikan wakaf di jalan Allah. Kenapa tidak kaya seperti itu ya Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, ini dua hal yang boleh kita iri kepada perilaku sahabat orang lain. Di luar hal itu tidak dibolehkan, tidak baik, ya. Oh, kita kalau di luar itu duniawi, kenapa dia kaya? Ya, kita harus juga mencuri, menipu, berbohong sehingga kita kaya. Itu jadi fitnah. Fitnah itu lebih bahaya daripada perang. Tapi dua hal ini, dia kaya, dia berikan untuk bantuan, dia wakaf, dia beri infak, dia sedekah, itu yang dianjurkan. Kita boleh iri. Kenapa kita kikir? Kenapa kriat? Juit tapi kenapa dia diberi 5 zak semen untuk pembangunan menasah, pembangunan masjid? Dia akan sama dengan saya 10 zak. Boleh iri di dalam amal. Jangan cemburu di dalam duniawi. Iji iblo mato CRP gitu ada anti di hatinya, itu iri duniawi, fitnah. Fitnah akan terjadi dalam hari-hari ini, fitnah terus terjadi di kalangan kita. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Maksud cemburu, iri dalam hadis ini, iri yang benar, bukan yang tidak. Iri yang benar, bukan yang tercela, yaitu al-ghibtah. Al-ghibtah, al-ghibtah artinya menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain tanpa mengharapkan hilangnya nikmat itu dari orang tersebut. Ghibtah namanya. Tapi kalau iri, kita mengharapkan seperti dia dan kita harapkan juga hilang harta dari dia. Itu iri. Hati mukurik kapih. Al-hasadu ya ulul hasanah. Hasad duniawi itu akan dimakan semua kebaikan kita yang selama ini kita investasi dari amal yang baik. Kalau kita hasad sama orang lain duniawi, itu akan dimakan kebaikan-kebaikan kita. Seperti kata Rasulullah, api memakan kayu yang kering. Begitu iri hasad. Tapi ini al-ghibtah. Al-ghibtah artinya menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain tanpa mengharapkan hilangnya nikmat dari orang tersebut. Kita senang ada tetangga lebih dari kita, dia punya kendaraan roda 4, tiba-tiba malam hari sakit keluarga, sakit anak,
Kita senang bisa dibantu dengan kenderaan antar ke rumah sakit dan sebagainya. Kita senang kelebihan nikmat yang Allah berikan kepada tetangga saudara kita, senang kita. Bukan kita iri supaya dia hilang hartanya, tidak. Itu namanya hasad. Tapi kalau kita senang, gibtah. Kita senang kekayaan dia. Tapi mudah-mudahan juga kita doakan ditambah lagi kekayaan. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, Rasulullah mengatakan, undur ila man huwa tahtaka wala tandur ila man huwa fawqaka. Sering-seringlah lihat ke bawah. Sering-sering lihat ke bawah, kata Rasulullah. Di bawah kita ada yang lebih susah hidupnya, lebih sulit hidupnya. Kita adalah diberi oleh Allah, walaupun tidak lebih, ada yang kita makan, ada kebutuhan anak keluarga kita. Tapi ada orang lain, tetangga kita, jiran kita, siapapun, jangankan tempat tinggal, rumah pun mungkin, makan pun tidak ada. Jadi jangan selalu melihat wala tanzur ila man huwa fawqaka. Jangan sering-sering, sesekali boleh lihat ke atas. Di atas kita ada yang lebih status sosialnya, mungkin kekayaannya. Jangan terus kita itu terpikir terus, bagaimana saya harus kaya seperti dia, sebagainya. Tapi kita sering-seringlah melihat ke bawah. Ada jiwa sabar, qanaah, puas dengan apa yang ada, yang selama ini Allah berikan kepada kita sekalian. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini Rasulullah SAW juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburu, iri. Bukan karena kelebihan duniawi semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu menundukkan hawa nafsunya yang mencintai dunia secara berlebihan. Ya, orang itu bisa mengendalikan hawa nafsu, enggak mau yang salah, enggak mau mengambil milik orang lain haram, bukan yang ridhanya bagian untuk kita, enggak mau memperkayakan diri secara bohong, penyelewengan, enggak mau. Okelah Bapak Ibu sedang jamaah sekalian hari ini dengan nafsu di sana sini kita cari semuanya kaya raya, tapi ketika kita kembali kepada Allah kan semua itu tinggal di sini. Tidak ada orang yang membawa ke sana rezeki yang Allah berikan itu. Semua tinggal di sini. Semua tinggal. Makanya Rasulullah mengatakan, Imam Ibnu Hajar berkata, dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan lebih utamanya orang kaya yang menunaikan hak-hak Allah Ta'ala pada harta kekayaannya dibandingkan orang miskin. Karena fitnah yang merusak, menyesatkan mereka, dan fitnah pada umatku adalah harta. Harta itu jadi fitnah. Berapa banyak orang masuk penjara gara-gara harta. Berapa banyak orang bertengkar, adik abang, anak dan orang tua, gara-gara harta. Jadi fitnah. Rasulullah sudah mengatakan itu. Fitnah itu pada harta, kekayaan. Anjir dakalan kelebihan orang lain, iri. Maka kita disuruh dalam ibadah, dua hal tadi yang boleh kita iri. Pertama, orang paham dengan Al-Quran, terus membaca Al-Quran siang malam. Yang kedua, orang diberi harta, tapi harta itu diberikan untuk jalan kebaikan. Dia umrah,
dia haji, dia wakaf, nasi tanah wakaf, nah sawit diwakafkan ke masjid. Subhanallah, itulah yang bisa membantunya nanti di hari akhirat, di alam barzakh. Tidak ada yang membantu. Jika hal kan sedekah jariah, wakaf, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang salih yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Itu saja. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, cemburu dan iri hanya karena kelebihan harta yang dimiliki seseorang tanpa melihat bagaimana penggunaan harta tersebut. Ini adalah sifat yang sangat tidak baik, sifat yang tercela. Allah berfirman tentang orang-orang yang iri melihat harta kekayaan. Qarun, ada Qarun dulu di Mesir, hidup semasa dengan Nabi Musa alaihissalam. Dalam Al-Quran itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 79 sampai 82. Fakharaja ala qaumihi fi zinati qala alladzina yuriduna al-hayatad dunya. Maka keluarlah Qarun. Qarun dikenal kaya, sepupu dengan Musa. Dia mohon kepada Allah karena Musa diangkat jadi Rasul Allah. Dia diminta supaya diberi dalam bentuk lain kekayaan oleh Allah, dan diberikan oleh Allah kepada Qarun. Maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dengan perhiasan, harta bendanya yang melimpah. Kalau dia keluar, di tangan kiri kanannya ada emas, mungkin ada juga harta-harta lain yang dipamerkan. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, ya laitalana mislama utiya Qarun. Wahai, kiranya kami juga mempunyai harta kekayaan seperti yang diberikan kepada Qarun. Begitu cemburunya kepada harta Qarun. Ya, kenapa kami tidak seperti Qarun juga diberi kekayaan yang banyak melimpah ruah? Orang-orang menginginkan kehidupan dunia seperti itu mengatakan, kenapa kami tidak mempunyai seperti Qarun? Subhanallah, sesungguhnya dia benar-benar memiliki keberuntungan yang besar. Innahu ladu haddin azim. Sungguh Qarun itu luar biasa dengan kekayaan yang melimpah. Sehingga dalam ayat lain diceritakan oleh Allah, kunci-kunci gudang Qarun itu enggak sanggup dibawa oleh manusia, tapi dibawa oleh gajah. Kalau ada gajah, kunci-kunci gudang itu dibawa oleh gajah. Begitu beratnya kunci gudang harta Qarun. Tak dari mana Allah memberikan itu karunia kepadanya. Subhanallah. Tetapi orang-orang yang diberi ilmu, ada orang yang diberi ilmu, wa qala alladzina utul ilma wailakum sawabullah khairun liman amana wa amila salihan. Orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, dia berkata, celakalah kalian, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Bedakan orang yang cinta dunia, dia ingin cemburu supaya kaya seperti Qarun. Tapi orang yang diberi ilmu pemahaman oleh Allah, tidak berarti kekayaan itu di dunia. Ingat, nanti kamu akan mati. Kalau kita sombong sebentar saja harta itu pada dirimu, sabarlah kamu. Carilah cara-cara yang benar. Jangan menipu orang sehingga kamu kaya, memperkayakan diri. Nanti dipertanyakan, dari mana harta itu, kemana kamu menggunakan harta itu, ya, akan kita pertanggungjawabkan mas'uliyah.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Subhanallah. Beda kan? Orang hubbu dunia berlebihan, beda dengan orang diberi pemahaman ilmu dengan penuh kesabaran. Maka kami benamkan, akhirnya wa asbah, maka Allah nanti membenamkan dia Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Ya, karena sombong. Ketika datang perintah zakat kepada Nabi Musa alaihissalam, datang amir memungut zakat dari Qarun. Qarun dengan sombong mengatakan, "Hei, pulang saja kamu. Sampaikan sama Musa, ini harta saya, keringat saya, usaha saya, skill saya, keahlian saya, ada harta hari ini." Sombong dia kan. Maka Allah menenggelamkan harta kekayaannya ke dalam bumi, ya, ke dalam bumi. Subhanallah, Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati. Fa khasafa bihi wa bidarihil ardha fama kana lahu begitu luar biasa ini, di mana terbuka tanah bumi ini, tiba-tiba dan hartanya dimasukkan ke dalam bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang mampu menolongnya selain Allah. Enggak ada yang menolong. Oh, ada teman-teman yang lain juga lari ketakutan. Dan jadilah orang-orang yang kemarin berangan-angan kedudukan terhadap harta benda Qarun, berkata, "Aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa saja." Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita ada prinsip dalam kehidupan ini. Kita cari boleh, memang enggak boleh kita duduk santai, tapi mencari yang halal, rezeki yang diberkati oleh Allah. Jangan mencuri, jangan menipu, jangan korupsi dan sebagainya. Tapi semua itu jadi nanti Allah akan pertanyakan kepada kita sekalian di hari akhirat nanti. Demikian Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan juga kita terus mendalami, mengkaji, yang mudah-mudahan akan diberi jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang mendekatkan kita kepada Allah dan memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم